Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dari program studi manajemen zakat dan wakaf IAIN Jember. Baik, di sini saya juga berserta teman-teman saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan akuntansi zakat. Apa sih akuntansi zakat itu? Akuntansi itu sering diartikan sebagai suatu pengelolaan, pencatatan, atau menganalisa tentang data-data keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan atau organisasi. Atau sering juga akuntansi ini sering diartikan sebagai bahasa bisnis, yang mana dapat memberikan suatu informasi tentang keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan sebagai bentuk laporan atas hasil pada waktu tertentu. Dan sedangkan zakat sendiri itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, al-barakatuh, tentang keberkahan. Dan yang kedua, al-nama, tentang perkembangan. Yang ketiga, at-taharatu, tentang kesucian. Dan yang terakhir, as-salahu, tentang keberesan. Sedangkan menurut istilah, zakat ini diartikan sebagai suatu pemberian harta kepada golongan-golongan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi akuntansi zakat adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbangnya, dan mendistribusikannya kepada para mustahik sesuai dengan syariat-syariat Islam, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran. Akuntansi zakat memiliki fungsi penting dalam mengelola keuangan, seperti pengelola zakat, infak, sedekah, dan di antaranya juga ada LAZ, Lembaga Amil Zakat, BAS, Badan Amil Zakat, dan BASNAS, Badan Amil Zakat Nasional. Berbicara kredibilitas Badan Amil Zakat di mata masyarakat, yaitu sangatlah mempengaruhi masa depan kelembagaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lalu bagaimana caranya agar lembaga pengelola zakat menunjukkan kredibilitas pada masyarakat? Dan salah satunya yaitu menyajikan sebuah laporan keuangan yang benar, akurat di dalam penyajian keuangan tersebut, juga sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi zakat yang masih berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohlisa akan melanjutkan penjelasan dari saudara Imam poin yang ke-B, yakni contoh laporan keuangan amil zakat. Nah, sebelum ke contoh laporan keuangan amil zakat, perlu kita ketahui bahwa menurut PSAK 109 akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah dalam pelaporan keuangannya yang lengkap dari lembaga zakat terdapat 5 komponen, yakni 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, neraca di sini adalah sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terlibat dalam operasional. Yang kedua yakni laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana di sini adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran atau penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Yang ketiga yakni laporan perubahan aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan di sini adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dari nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar, selama satu periode. Yang keempat yakni laporan arus kas.
Laporan arus kas di sini adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar. Yang kelima yakni catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan di sini adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran umum amil zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, begitulah 5 komponen yang lengkap dari laporan keuangan amil zakat itu sendiri. Nah, laporan keuangan amil zakat berbeda dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Bedanya yaitu cuma terletak pada laporan rugi labanya. Kalau laporan keuangan perusahaan ada laporan rugi labanya, sedangkan dalam laporan keuangan amil zakat tidak ada laporan rugi laba. Untuk contoh dari laporan keuangan amil zakat sendiri, misalkan telah diterima zakat dari saudara imam, yaitu berupa beras sebesar 50 kg. Nah, dengan harga per kilonya yakni 10.000. Jadi, untuk jurnalnya memiliki keterangan seperti ini. Kas bertambah di zakat. Kas zakat bertambah di debit sebesar Rp500.000. Rp500.000 di sini diperoleh dari 50 kg beras tadi dikalikan harga beras yakni Rp10.000, yaitu Rp500.000. Dan untuk kreditnya, beras pada imam berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Untuk penyusutan jurnal penyusutannya juga ada contohnya. Misalkan beras yang awalnya 10 kg tadi telah mengalami penyusutan sebesar 8.000 per kilonya. Jadi nanti keterangan dalam jurnalnya juga berbeda. Jadi gini, kas zakat berkurang di kredit sebesar 8.000 tadi dikalikan 50 kg jadi Rp400.000. Nah, yang tadi Rp500.000 yang harganya Rp10.000. Jadi Rp500.000 dikurangi Rp400.000 menjadi Rp100.000. Jadi kas zakat berkurang di kredit sebesar Rp100.000 dan akumulasi penyusutan bertambah di debit sebesar Rp100.000. Begitulah contoh jurnal sederhana mengenai laporan keuangan amil zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan harga per kilonya yakni Rp10.000. Jadi untuk jurnalnya memiliki keterangan seperti ini. Kas bertambah di zakat. Kas zakat bertambah di debit sebesar Rp500.000. Rp500.000 di sini diperoleh dari 50 kg beras tadi dikalikan harga beras yakni Rp10.000, yaitu Rp500.000. Dan untuk kreditnya, beras pada imam berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Untuk penyusutan jurnal penyusutannya juga ada contohnya. Misalkan beras yang awalnya 10 kg tadi telah mengalami penyusutan sebesar 8.000 per kilonya. Jadi nanti keterangan dalam jurnalnya juga berbeda. Jadi gini, kas zakat berkurang di kredit sebesar 8.000 tadi dikalikan 50 kg jadi Rp400.000.
Nah, yang tadi Rp500.000 yang harganya Rp10.000. Jadi Rp500.000 dikurangi Rp400.000 menjadi Rp100.000. Jadi kas zakat berkurang di kredit sebesar Rp100.000 dan akumulasi penyusutan bertambah di debit sebesar Rp100.000. Begitulah contoh jurnal sederhana mengenai laporan keuangan amil zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memberi saya kesempatan mempresentasikan makalah tersebut, dan terima kasih juga untuk dosen pengampu akuntansi zakat yang sudah membimbing kami untuk pembuatan makalah ini. Oke, saya akan mempresentasikan poin C, yaitu proses membuat atau pencatatan laporan keuangan lembaga akuntansi zakat. Akuntansi zakat memudahkan dalam proses membuat laporan keuangan bagi lembaga amil zakat. Teknik dan proses yang digunakan untuk membuat laporan keuangan lembaga pengelolaan zakat dan infak atau sedekah sama dengan teknik yang digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Berarti teknik pembuatan laporan keuangan tersebut contohnya yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu Siti Nurhalisa. Contoh dalam pembuatan laporan keuangan tersebut itu tekniknya hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan. Tapi proses untuk membuat laporan keuangan Badan Amil Zakat kita berikan contohnya ya. Maksudnya berikan contoh prosesnya itu seperti ini, teman-teman. Kurang jelas ya. Bisa untuk lebih jelasnya bisa membaca makalah saya yang poin C. Pertama, input. Input ini terdiri dari bukti transaksi. Yang kedua, proses, jurnal dan buku besar, dan output laporan keuangan, dan yang terakhir worksheet atau kertas kerja lah. Itu adalah proses pembuatan laporan keuangan lembaga amil zakat. Oke. Ini prosesnya ya, teman-teman. Keterangannya maksudnya ya keterangan dari aktivitas akuntansi dimulai dari transaksi. Dimulai dari bukti transaksi atau input tersebut. Bukti transaksi keuangan dengan dokumen berupa bukti transaksi. Nih guys, maaf. Proses aktivitas selanjutnya adalah jurnal melakukan proses terhadap dokumen bukti transaksi, yaitu dengan menganalisis, mengelompokkan dan mencatatkan ke dalam jurnal. Dan yang nomor 3, poin ketiga, kita melakukan pencatatan di jurnal, kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Yang keempat, kita membuat laporan keuangan sebagai output, dan aktivitas akuntansi ini diperoleh dengan cara memindahkan data-data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dari buku besar. Laporan keuangan. Dan yang terakhir, kita memudahkan dalam pengelompokan data-data ini. Biasanya digunakan kode akun selesai dengan yang diselesaikan dalam laporan keuangan, seperti worksheet ini, kertas kerja. Oke. Terima kasih, dan itulah proses dalam pencatatan
laporan keuangan lembaga amil zakat dan wakaf. Ada juga tambahan yang sering juga maaf, ada juga tambahan yang sering digunakan oleh akuntansi setelah buku besar, yaitu membuat kertas kerja atau worksheet tersebut yang sudah saya jelaskan barusan. Kertas kerja ini berupa kolom-kolom yang merupakan ringkasan suatu proses akuntansi zakat. Di dalamnya terdapat neraca atau saldo atau trial balance sebelum menyesuaikan neraca saldo, menyesuaikan laporan perubahan data dan laporan isi keuangan neraca. Oke. Proses aktivitas selanjutnya adalah jurnal melakukan proses terhadap dokumen bukti transaksi, yaitu dengan menganalisis, mengelompokkan dan mencatatkan ke dalam jurnal. Dan yang nomor 3, poin ketiga, kita melakukan pencatatan-catatan di jurnal, kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Yang keempat, kita membuat laporan keuangan sebagai output, dan aktivitas akuntansi ini diperoleh dengan cara memindahkan data-data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dari buku besar. Laporan keuangan. Dan yang terakhir, kita memudahkan dalam pengelompokan data-data ini. Biasanya digunakan kode akun selesai dengan yang diselesaikan dalam laporan keuangan, seperti worksheet ini, kertas kerja. Oke. Terima kasih, dan itulah proses dalam pencatatan laporan keuangan lembaga amil zakat dan wakaf. Ada juga tambahan yang sering juga maaf, ada juga tambahan yang sering digunakan oleh akuntansi setelah buku besar, yaitu membuat kertas kerja atau worksheet tersebut yang sudah saya jelaskan barusan. Kertas kerja ini berupa kolom-kolom yang merupakan ringkasan suatu proses akuntansi zakat. Di dalamnya terdapat neraca atau saldo atau trial balance sebelum menyesuaikan neraca saldo, menyesuaikan laporan perubahan data dan laporan isi keuangan neraca. Oke. Untuk contoh tersebut bisa kita lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbat Ramdhani, NIM E2019-4013. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya di sini menjelaskan tentang makalah presentasi akuntansi zakat kelompok 6. Saya menjelaskan poin D, yaitu akun dalam sistem akuntansi lembaga amil zakat, yakni akun-akun yang biasa dipakai oleh lembaga amil zakat untuk dana zakat dan infak atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas. Akun-akun yang biasa dipakai oleh lembaga amil zakat yaitu aktiva lancar, kas dan bank, persediaan barang, biaya dibayar di muka, perlengkapan, saldo dan dana dan zakat, infak zakat untuk pihak tertentu, zakat lainnya, transfer dari dana sedekah untuk umum. Kewajiban-kewajiban yaitu seperti hutang, biaya-biaya yang belum dibayar, hutang jangka panjang, tempo hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ibnu sabil, biaya administrasi, peralatan dan perlengkapan kantor, tujuan khusus atau beasiswa
untuk bangunan masjid atau sebagainya. Demikian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.